Ada statement juga yang disampaikan oleh sebagian ulama, tidak akan masuk ke dalam agama ini kecuali orang yang cerdas dan normal akalnya, dan tidak akan keluar dari agama ini kecuali orang yang terganggu pikirannya. Kita tahu yang masuk Islam para ilmuwan, ya, para peneliti, ya, orang-orang yang memang akalnya sehat normal dan menemukan banyak keajaiban. Ini orang-orang yang pintar. Yang murtad dari agama Islam orang yang jahil, orang yang tidak tahu tentang agama ini, sehingga mereka keluar atau mereka terlilit dengan kemiskinan atau kesusahan hidup. Nah, seperti itu. Disebutkan tentang kisah seorang anak muda. Di cerita ini saya temukan di UK, ya, disampaikan oleh beberapa dai. Mungkin teman-teman kalau ada yang ikut dari UK mungkin pernah mendengar, ya, tapi ini yang kami ketahui. Jadi ada satu anak muda orang asli Inggris. Dia mau masuk Islam dengan temannya yang kebetulan juga mu'alaf 1 tahun yang lalu. Tapi teman yang sudah mu'alaf ini, pada saat setiap melobi si temannya ini untuk masuk Islam, dia masih selalu ragu dan bimbang. Ada pertanyaan yang dia belum puas dari temannya. Lalu temannya mengatakan, baik, di masjid itu kebetulan ada seorang syekh datang dari Timur Tengah, lagi ngisi pengajian. Bagaimana kalau engkau tanyakan langsung kepada dia? Temannya Nasrani setuju. Oke, baik, kita ke sana. Pergilah mereka ke sana. Begitu selesai pengajian, diberikan kesempatan bertanya, si mu'allaf muslim yang 1 tahun ini angkat tangan sambil mengatakan, Syekh, saya izin bertanya, dipersilakan. Lalu kemudian dia mengatakan, kebetulan di sebelah saya ini ada teman saya, beragama Nasrani. Saya sudah lama melobi dia untuk masuk Islam, tapi dia masih ragu karena dia punya beberapa pertanyaan dalam Islam yang waktu saya jawab dia belum puas. Mungkin Anda bisa menjawabnya. Kata Syekh, baik, silakan, suruh dia bertanya. Lalu orang ini mengatakan, saya punya 3 pertanyaan. Yang pertama, saya ingin bertanya, kenapa kalian menyuruh wanita kalian berhijab? Kenapa pakai jilbab? Kenapa nggak seperti perempuan umumnya bebas, mau pakai baju apa saya terserah? Kenapa harus pakai jilbab tertutup rapat, bahkan ada cadar gitu ya? Oke, apalagi? Terus yang kedua, kenapa kaum laki-laki dan perempuan tidak bersalaman? Teman saya ini mengatakan, kalau bukan mahramnya, kalau bukan ibunya, tantenya, nggak boleh salaman. Kenapa nggak boleh salaman? Salaman kan biasa saja, gitu. Ya. Maaf, ini 2 yang saya ingat, ya. Ya, ini 2. Kalau teringat yang ketiga nanti saya coba sebutkan, tapi ini yang teringat 2 poin ini. Maka Syekhnya mengatakan, tentang masalah salaman. Dia mulai dari yang kedua tadi. Dia mengatakan, kamu warga negara Inggris? Dia bilang iya. Siapa pemimpin tertinggi di sini? Dia bilang Ratu Elizabeth. Baik. Pertanyaan saya, kata Syekhnya, apa kamu bisa salaman dengan Ratu Elizabeth? Dia bilang nggak bisa. Kenapa nggak bisa, kata Syekhnya? Dia bilang karena Ratu, saya orang biasa. Tidak semua orang bisa salaman dengan Ratu. Maka kata Syekhnya, semua wanita dalam Islam ratu. Tidak semuanya orang bisa salaman dengan dia. Suaminya boleh, anaknya boleh, pamannya boleh, sesama jenisnya boleh. Tapi bukan semuanya orang. Maka orang ini jadi mulai berpikir, oh seperti itu jawabannya. Baik. Yang kedua, beliau kebetulan mengeluarkan 2 permen dari kantongnya, Syekh ini. Yang satu dibuka bungkusnya, yang satu dibiarkan terbungkus. Lalu digeletakkan di lantai masjid. Kata Syekhnya, kalau saya menyuruh Anda memilih dari 2 permen ini, yang mana Anda pilih? Kata anak muda ini, tentu saja saya pilih yang masih terbungkus. Kenapa? Kata Syekhnya. Dia bilang, karena lebih steril. Kalau sudah dibuka, digeletakin di lantai, dibandingkan dengan yang masih terbungkus, tentu saya akan pilih yang masih terbungkus. Karena masih steril. Kata Syekhnya, begitulah hijab dalam Islam. Wanita itu ditutup agar dia selalu steril. Ya, yang boleh menikmatinya, boleh membukanya, hanya suaminya saja. Bahkan ayahnya pun setelah anak perempuan balik tidak boleh lagi melihat auratnya. Alhamdulillah dengan kejadian ini akhirnya orang tersebut terima dan masuk Islam.